Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Selamat pagi buat teman-temanku semuanya. Ya. Kita akan bahas tentang masalah lambung, ya, atau gangguan pencernaan yang disertai dengan GERD. Ya, GERD juga disertai dengan anxiety atau kecemasan. Nah, topik di sini tentang waspada sejak dini gangguan pencernaan atau sakit MAH atau gangguan lambung dan timbulnya GERD anxiety psikosomatis. Halo teman-teman semuanya, mengenali gejala dan perubahan metabolisme pada tubuh kita agar kita dapat sedini mungkin mengambil tindakan pencegahan gangguan penyakit secara medis maupun psikis. Ini akan lebih baik teman-teman ya. Sebelum berbagi cerita dan pengalaman, jangan lupa subscribe video, ya, komentarnya, dan jangan lupa klik tombol lonceng di bawah, kiri pojok kiri bawah ya, agar sobat semuanya mendapatkan video-video saya dan mendapatkan notifikasi yang terbaik untuk video-video saya. Nah, semoga video saya berdasarkan pengalaman ini menambah wawasan dan kesadaran pentingnya menjaga kesehatan. Oke teman-teman semuanya, pada dasarnya tubuh kita ini dalam keadaan normal teman-teman ya, dan sehat walafiat. Namun ketika sesuatu yang salah dan terjadi pada metabolisme tubuh kita dipastikan ada organ-organ tubuh kita yang terganggu. Karena ketika tubuh kita lagi ada masalah, kita tidak langsung jatuh sakit teman-teman. Tetapi otak akan mengirimkan sinyal kepada tubuh kita untuk mengenali bahwa terjadi gangguan pada tubuh kita. Seperti yang saya alami teman-teman, karena pekerjaan sehari-hari saya terlalu padat dan mobilitas pekerjaan juga terlalu tinggi dan banyak menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan seperti permasalahan dengan customer, dengan pelanggan ya. Ini dapat memicu stres yang lebih tinggi pada diri saya. Nah, saya ingat betul badan saya waktu itu, berat badan khususnya ini sekitar 115 kilo teman-teman ya. Tetapi sekarang sudah turun menjadi sekitaran 90 kilo. Nah, dengan berat badan 115 kilo ini teman-teman ya, sebenarnya ini sudah terlalu overweight ya, obesitas bagi saya, dan ini sangat buruk bagi kesehatan saya ya. Ketika keseharian kita ya dengan berat badan seperti itu, ini memang gejala sebelumnya sudah saya rasakan ya, karena kebiasaan buruk saya ini ketika memang saya kuat menahan lapar, tapi ketika makan teman-teman ya, itu bisa langsung dengan porsi banyak ya, sekali makan porsi banyak, dan setelah makan dengan porsi banyak itu hal yang saya alami biasanya cepat lelah dan mengantuk. Nah, dengan mengantuk ini saya biasanya setelah makan tidur. Nah, ini kebiasaan busuk yang saya alami yang menyebabkan gangguan-gangguan itu menumpuk. Yang sebenarnya gangguan itu sudah diberikan sinyal-sinyal kepada tubuh kita untuk benar membenahi dari pola-pola kita. Obesitas merupakan gejala yang buruk yang harus kita waspadai, karena obesitas ini memang secara medis ini tidak baik untuk organ-organ kita, karena dengan obesitas ini menyebabkan organ-organ kita bekerja lebih berat teman-teman ya. Nah, pada suatu ketika saya merasakan ada hal yang ganjal teman-teman pada perilaku dan kebiasaan tubuh saya, dan itu sudah berjalan lama dan saya tidak menyadarinya karena begitu banyaknya aktivitas yang saya lakukan
sehingga sinyal-sinyal yang seharusnya saya sadari itu terabaikan. Nah, sebenarnya apa saja yang bentuk sinyal-sinyal itu yang sudah ada ya. Gitu. Jadi satu antara lainnya adalah adanya stres yang sangat tinggi yang dipicu dari padatnya pekerjaan teman-teman. Hal ini menyebabkan pola makan, pola tidur saya, dan pola istirahat saya ini sangat mengganggu pada aktivitas sehari-harinya teman-teman. Nah, seperti yang saya katakan, ketika kita sudah terjadi satu serangan gangguan pencernaan, ya, setiap makan saya selalu merasakan begah teman-teman ya. Begah seolah-olah perut ini terasa penuh, sehingga paru-paru terdorong oleh perut yang mengakibatkan nafas saya ini tersengal-sengal teman-teman, seolah-olah kita bernafas itu selalu tidak sampai begitu teman-teman ya. Selang beberapa menit kemudian saya merasakan asam lambung saya naik ke esofagus atau kerongkongan dan menyebabkan rasa asam pada mulut. Nah, ini sebenarnya sangat berbahaya teman-teman ya, ketika ada asam lambung naik sampai kerongkongan. Sebenarnya ketika di sini di esofagus ini kan ada otot sprinkle ya teman-teman ya, dia fungsinya buka tutup. Ketika makanan masuk dia membuka, ketika makanan sudah masuk dalam lambung, otot ini akan menutup dengan sendirinya, sehingga cairan atau asam lambung yang sebenarnya ada dalam perut ini tidak bisa naik ke kerongkongan. Nah, gejala yang kedua yang saya rasakan itu sakit pada ulu hati teman-teman. Jadi ulu hati ini seperti terbakar, seperti ditusuk-tusuk itu teman-teman ya. Ini yang membuat saya tidak nyaman. Jadi dada terasa sangat panas gitu ya. Dan ini membuat panik diri saya. Nah, gejala yang keempat adalah susah tidur. Ketika tidur itu saya merasakan gelisah, dan pernah terjadi itu tidak bisa tidur hampir 3 malam ya, insomnia ya, mengalami hal seperti itu. Nah, untuk gejala yang kelima itu mual, serasa ingin muntah ketika kita makan. Lidah mulai memutih. Nah, lidah memutih ini bisa disebabkan karena cairan yang ada dalam lambung ini naik ke atas dan masuk di mulut ya, dan menyebabkan iritasi pada esofagus. Mungkin ada bakteri yang menempel pada lidah dan menyebabkan lidah ini menjadi putih ya. Kalau ada lidah itu normal, sebenarnya kan di liang-liang mulut ini dan lidah ini kan ada seperti handuk. Nah, itu warnanya itu kalau kita normal itu warna merah terang ya. Tapi kalau ada iritasi, kuman, jamur itu bisa berwarna putih. Dan juga ketika asam lambung ini masuk ke mulut teman-teman, ini bisa menyebabkan iritasi pada gusi ya, gusi. Jadi gigi ini terasa ngilu ya. Kerusakan gigi ini bisa juga disebabkan karena tingginya asam lambung yang naik ke kerongkongan. Nah, gejala berikutnya itu yang saya alami awal itu keringat yang berlebih pada tubuh saya. Jadi tiba-tiba keringat itu datang ya. Dalam keadaan normal, keringat ini akan keluar ketika kita beraktivitas, berolahraga ya, atau melakukan kegiatan yang sifatnya membakar kalori. Tapi pada waktu itu saya hampir 1 kali 24 jam itu selalu berkeringat ya. Bahkan ketika malam hari itu keringat, saya hampir ganti baju itu sekitar 12 kali ganti baju ya, karena banyaknya keringat yang keluar ya. Itu gejala yang saya alami. Ketika semuanya itu terjadi ya, mata buram, pandangan menjadi kabur ya, linglung dengan tiba-tiba ya. Itu. Lalu gejala lainnya itu
keseimbangan tubuh saya ini terganggu, teman-teman. Jadi seolah-olah tubuh saya ini tidak memiliki daya imbang yang pas gitu ya. Pundak sebelah kiri dan sebelah kanan yang di belakang ini seperti ditusuk ya, seperti tidak ada otot untuk menyangga tubuh ya, dan itu merambat ke rahang, lengan ya, lengan belakang sini, lalu terjadi pada kaki dan rasanya sangat dingin, dan itu sungguh luar biasa, teman-teman. Seolah-olah tubuh ini tidak bisa untuk bergerak. Nah, waktu keringat dingin terjadi pada diri saya, itu kejadian yang saya ingat itu karena keluar semalaman ya, sampai saya tertidur, bisa tidur, tapi keluar masih, keringat masih keluar terus. Sampai pagi, saya bangun pagi itu badan sudah dingin, lalu baju sudah basah ya, karena keringat, sampai tempat tidur itu juga, kasur itu juga basah. Setelah bangun, yang saya bikin shock saya itu, saya nggak bisa bicara, nggak bisa bergerak. Lalu ada apa ini, kan seperti itu. Nah, itu gejala-gejala yang saya alami. Untuk kejadian-kejadian tersebut ya, teman-teman, gejala-gejala yang saya sebutkan tadi itu terjadi berulang kali, teman-teman. Mungkin sampai sekitar 6 bulan ya. 6 bulan masa itu saya sebenarnya bertanya ada apa dengan tubuh saya. Sampai di sini saya belum menyadarinya, saya menganggap semuanya normal, teman-teman. Karena setiap saya minum air hangat dan makan makanan yang berkuah panas, ini gejala itu tiba-tiba hilang, teman-teman, dan tubuh kembali normal seperti biasa. Nah, seharusnya dengan gejala-gejala yang saya sebutkan di atas tadi, itu semua sudah cukup untuk menjadikan sinyal yang diberikan oleh otak pada tubuh kita untuk memperhatikan kesehatan saya, teman-teman. Ya, tapi dengan begitu padatnya pekerjaan ya, situasi tersebut terabaikan. Ya, tertutup oleh aktivitas yang begitu padat, pekerjaan yang padat ya, stres yang cukup tinggi, terlambat makan. Dan satu lagi, teman-teman, saya waktu itu over ya, terlalu banyak minum vitamin C. Padahal tubuh kita itu sehari hanya membutuhkan berapa miligram vitamin C ya, tapi pagi saya minum, siang saya minum, malam saya minum, karena saya berasumsi untuk menjaga imunitas saya lebih kuat. Ternyata tidak, teman-teman. Terlalu over minum vitamin C itu membuat ginjal dan kerja lambung itu semakin berat, dan itu memicu asam lambung yang tinggi, teman-teman. Nah, waktu itu saya berpikir karena ini masa pandemi COVID, saya harus banyak mengkonsumsi vitamin C untuk imunitas tubuh. Itu hal yang salah, teman-teman ya. Nah, minum minuman bersoda, teman-teman ya. Minum minuman bersoda ini juga berakibat fatal untuk lambung dan buruk bagi kesehatan juga. Lalu minum minuman yang berkarbonasi itu tidak baik untuk kesehatan. Kopi ya, apalagi merokok. Awalnya memang saya merokok, teman-teman ya, merokok, tapi saat ini sudah berhenti, alhamdulillah, karena keinginan sehat itu bagi saya adalah hal yang saya inginkan untuk memulihkan kesehatan saya. Nah, tepatnya, teman-teman, pada tanggal 29 Juli ya, bulan Juli 2021, piramida kesehatan saya jatuh, teman-teman. Tidak hanya jatuh mungkin ya, runtuh tepatnya. Saat banyaknya pekerjaan dan kegiatan yang semuanya tidak bisa dipending ya, teman-teman, saya merasakan saat itu titik terendah tubuh saya sedang terjadi. Jatuh drop secara medis dan psikis. Badan gemetar, pucat ya, keringat dingin, berkucuran, linglung, dada sesak ya, antara pingsan. Saya bertahan, teman-teman ya. Waktu itu pertolongan pertama yang diberikan ke saya adalah keluarga saya, anak-anak saya itu sampai diberi pressing ya, biar detak jantung ini kembali normal, lalu diberikan minum air hangat. Nah, dengan pertolongan itu, teman-teman ya, kembali normal lagi, biasa ya. Nah,
Sebenarnya serangan pertama ini sudah disertai dengan sensasi panik ya, ada panic attack-nya teman-teman ya, dengan munculnya rasa ketakutan akan tetapi saya mengabaikan dari serangan itu teman-teman ya, karena setelah serangan itu tubuh saya kembali normal dan dapat beraktivitas seperti biasa. Namun aktivitas itu hanya berlangsung 4 hari teman-teman, setelahnya itu ya, kebiasaan buruk, ya, aktivitas padat seperti stres yang cukup tinggi, terlambat makan, terlalu banyak merokok, itu saya ulangi lagi teman-teman. Akhirnya saya jatuh lagi ya. Ada serangan itu disertai dengan panik yang cukup tinggi dan rasa ketakutan yang benar-benar takut ya, sampai kita mau kemana-mana aja takut teman-teman. Nah, dari kejadian itu teman-teman, saya mencoba browsing ke beberapa artikel-artikel di internet, mencari kondisi apa sebenarnya yang saya alami ini. Apakah saya terjadi serangan jantung pada diri saya? Saya baca artikelnya, saya menemukan dari gejala yang saya alami ini memang mirip seperti jantung teman-teman ya. Jadi mirip seperti sakit jantung. Tapi setelah itu saya periksakan ke dokter, dites tes jantung ya, EKG, ternyata jantung saya normal, jadi tidak ada masalah pada jantung saya. Nah, dari situ saya masih belum percaya, kenapa kok masih setelah periksa masih juga gejala itu ada dan kambuh lagi. Akhirnya saya browsing lagi, saya menemukan artikel tentang gangguan pencernaan ya, gangguan pencernaan yang dibiarkan hingga akhirnya timbul masalah GERD ya, masalah GERD, di mana GERD itu yang pada diri saya itu sudah disertai dengan anxiety atau kepanikan atau rasa cemas teman-teman ya, seperti itu. Hampir mungkin saya periksa ke dokter itu bolak-balik teman-teman ya, ketika saya sakit bikin periksa ke dokter itu paling di dokter hanya 1 jam, sana diajak ngobrol gitu ya, nanti sembuh lalu pulang, dan besoknya 2 hari 3 hari kembali lagi kambuh, periksa ke dokter lagi ya, lalu jawabannya sama. Ternyata saya mengalami dengan serius gangguan pencernaan, yaitu MAH yang sudah berkembang menjadi GERD ya. GERD. Nah, perbedaan MAH dan GERD itu apa teman-teman ya? Perbedaan MAH, sakit MAH dan GERD itu satu-satunya sakit MAH itu adalah sering bersendawa teman-teman ya, begah. Nah, biasanya kita mengabaikan gejala ini, mual ya, sering ingin muntah, feses kadang kotor atau berwarna gelap ya. Nah, ini kalau sudah feses kotor atau gelap, ini biasanya terjadi iritasi di lambung, dan lambung itu mengeluarkan darah, dan darah itu bercampur dengan BAB sehingga BAB kita menjadi hitam teman-teman. Nah, dari keluarnya darah itu terjadi anemia yang diakibatkan keluarnya darah di lambung ya. Lalu nyeri perut dan nyeri ulu hati dan susah tidur atau insomnia. Kalau untuk GERD ini hampir sama ya gejalanya, seperti begah, kembung dan bersendawa, perut terasa banyak gas ya, nyeri di dada, sangat nyeri, sering sesak nafas. Nah, sesak nafas ini memang diakibatkan dari reflux teman-teman ya. Reflux itu ketika kita sudah punya MAH ya, ada gejala asam lambung tinggi karena dipicu oleh makanan atau stres atau rokok atau minuman yang bersoda, ini menyebabkan asam lambung tinggi ini naik ke atas ya. Nah, ketika asam lambung ini naik di atas, ini masuk di saluran esofagus, ini seperti dada ini seperti terbakar ya, ada sensasi terbakar karena adanya panik, kecemasan, sehingga menyebabkan nafas kita tersengal-sengal teman-teman ya. Ini yang perlu diwaspadai oleh teman-teman semuanya. Jadi sakit lambung ini jangan diremehkan. Wah, nggak apa-apa, nanti biar ketika sudah kita makan kambuh, nanti biar sembuh dengan sendirinya. Tidak bisa seperti itu teman. Dulu saya juga berpikir seperti itu.
bahwasanya itu bisa sembuh dengan sendirinya. Ternyata enggak, ya. Bahkan kalau kita biarkan ini menjadi hal fatal yang dimana menyebabkan lambung kita ini menjadi iritasi, hingga akhirnya terjadi tukak lambung. Dan sebelum terlambat, makanya teman-teman harus sadar tentang gangguan lambung ini lebih dini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, jadi di dalam esofagus ini kan ada sphincter ya, yang ada klep yang bisa membuka dan menutup. Itu berfungsi ketika ada makanan masuk, itu dia membuka. Ketika makan sudah masuk, klep ini akan tertutup. Nah, ketika klep ini tidak bisa menutup dengan kondisi lazimnya kita normal, asam lambung ini bisa menaik dan menyebabkan kerongkongan kita terisi oleh asam, ya, asam lambung yang masuk di kerongkongan dan menyebabkan lidah kita itu putih, ya. Dan ini bisa Anda lihat, ya. Tapi tidak selamanya untuk lidah putih itu disebabkan karena asam lambung, mungkin dari jamur atau bakteri yang ada di mulut kita. Makanya teman-teman jangan lupa jaga kebersihan mulut, karena kebersihan mulut dan gigi ini juga hal yang perlu dilakukan biar gangguan pencernaan atau lambung kita tidak terganggu oleh bakteri-bakteri yang ada di mulut. Obesitas, teman-teman, ya. Nah, obesitas ini ternyata juga berpengaruh pada tingkat kesehatan kita, di mana obesitas mengganggu aktivitas dan perut. Ketika kita obesitas ini akan mendorong kerja perut ini lebih berat, ya, kerja lebih berat ketika mengkonsumsi makanan, dan akhirnya perut ini mengganjal paru-paru sehingga nafas itu tersengal-sengal dan oksigen yang mengalir pada otak ini tidak lancar. Nah, untuk gejala GERD yang lain itu seperti keringat dingin, ya. Memang keringat dingin ini disebabkan karena panik yang tinggi akibat metabolisme dari lambung ini sendiri tidak normal. Nah, ketika teman-teman memiliki sakit lambung atau gangguan pencernaan atau istilahnya sudah beralih menjadi GERD, ya. Apalagi ketika GERD ini, sakit pencernaan yang dinamakan GERD ini, ya, gastroesophageal reflux disease atau gangguan di sprinkle esofagus, ya. Ini kalau dibiarkan memang akan menimbulkan rasa cemas yang tinggi, apalagi ketika ada depresi yang menyertai dengan GERD, ya. Sehingga kita bisa menyebutnya dengan gangguan GERD yang disertai dengan kecemasan. Nah, ini akan lebih parah lagi, ya, teman-teman, karena ketika kita terserang GERD disertai dengan anxiety atau kecemasan, ini seperti yang saya alami, kecemasan ini dominan pada diri saya waktu itu. Asam lambungnya sudah membaik, tapi GERD-nya yang susah dihilangkan, ya. Karena ketika dominan dari kecemasan ini timbul, asam lambung saya naik, ya. Waktu itu ketika saya terserang GERD anxiety psikosomatis ini, rasanya wah, benar-benar ngeri, ya, ketika kita terjadi serangan GERD ini, teman-teman, ya. Seolah-olah ketika diserang GERD ini kita seperti, maka dari itu, teman-teman, sadari sedini mungkin jika terjadi gejala-gejala awal yang terjadi pada tubuh kita, karena sakit mustahil tanpa ada gejala, teman-teman, yang memberikan sinyal pada tubuh kita. Setiap sakit pasti disertai gejala awal, tapi kadang kita mengabaikannya. Baru di sini kita akan menghargai bahwa sehat itu mahal, teman-teman, tapi sakit itu jauh lebih mahal, karena kita akan berobat kemanapun demi kesembuhan, dan kita tidak memikirkan seberapa
mahal biaya yang dikeluarkan, baik tenaga dan pikiran akan terkuras untuk mengobati sakit itu, teman-teman. Sebelum semuanya terlambat, teman-teman ya, saya sarankan teman-teman untuk semuanya saja jaga pola makan, hindari makanan yang pedas, makan asam ya, makan makanan yang berlemak, makan makanan yang mengandung soda, minuman yang mengandung soda atau karbonat itu dihindari. Lalu hindari minum kopi kalau teman-teman sudah ada gejala asam lambung, hindari minum kopi karena kopi ini cenderung menaikkan asam pada lambung kita dan menyebabkan gas yang begitu pada perut kita itu besar. Jaga pola tidur, jangan suka bergadang ya teman-teman, karena lambung ini perlu istirahat ya. Tubuh kita perlu juga istirahat agar semuanya fresh ketika kita bangun pagi. Olahraga yang cukup ya. Olahraga merupakan hal yang bagus dilakukan oleh penderita asam lambung agar otot-otot yang terjadi di lambung, sprinkle dan di esofagus ini bisa kembali normal semuanya. Oke, itu saja yang saya sampaikan teman-teman. Jadi sakit lambung atau gangguan pencernaan itu jangan disepelekan ya. Karena teman-teman sudah merasakan gejala-gejala yang saya sampaikan ini ya. Hati-hati, hindari makan yang pedas, hindari minum-minuman yang bersoda, beralkohol, minum-minuman yang mengandung karbonasi ya, itu dihindari. Ketika kita ingin sehat ya, ini semua harus kita lakukan, menjaga pola makan kita dan pola olahraga dan pola tidur kita itu sebaik mungkin untuk memperbaiki sistem-sistem kesehatan yang ada pada tubuh kita. Kita tidak ingin sakit teman-teman, tapi kadang kita enggan menjaga kesehatan ini. Nah, hal ini adalah mustahil karena menjaga kesehatan dan kebersihan adalah pangkal dari iman teman-teman ya. Jaga kesehatan teman-teman semua ya, jangan lupa jaga kesehatan di waktu muda teman-teman sebelum datang sakit pada masa tuamu. Karena masa di waktu muda adalah masa emas untuk kerja, masa emas untuk beribadah, masa emas untuk meraih cita-cita. Ya, menjaga lebih baik daripada mengobati. Jadi jangan sepelekan gangguan pencernaan yang mungkin teman-teman sudah merasakan. Jangan sampai gangguan pencernaan ini menjadi akut, kronis, karena kita masa bodoh dengan gejala-gejala yang sudah diberikan pada sinyal-sinyal tubuh kita. Itu saja video dari saya, semoga bermanfaat dan bisa membuat pembelajaran yang baik untuk kita, sadar kesehatan ya, menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman semuanya.